Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah sebagian udah masuk ya. Afwan, anak agak sedikit terlambat. Baik, kita mulai aja pelajaran kita hari ini. Untuk antum semua, silahkan aktifkan videonya ya, agar anak bisa melihat antum. Ya, jadi kalau ada yang tidak mengaktifkan video, ini anak anggap absen ya. Wajib ya, wajib. Oke ya, kita lanjut. Ini baru 8 orang ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang daur hidup lumut ya. Daur hidup lumut ini sudah ya, Bryophyta udah, Hepatophyta udah, Anthocerophyta ini kurang lebih sama ya, Nah, kita masuk ke tumbuhan yang berpembuluh ya, ya atau tidak? Niko, Noval, Rashid. Udah sampai mana kita, Aidil? Halo Aidil, udah sampai mana kita? Halo, moshi. Halo Aidil. Udah sampai mana kita, Aidil? Lumut ya. Sekarang kita masuk ke tumbuhan berpembuluh ya. Oke, nah jadi tumbuhan berpembuluh ini dia merupakan kelompok tumbuhan yang telah memiliki pembuluh. Nah, pembuluh itu dia apa? Pembuluh ini untuk tempat transportasi. Transportasinya itu bisa makanan, air, mineral, dan lain sebagainya untuk si tumbuhan ini bertahan hidup ya. Sedangkan di lumut tadi dia tidak mempunyai pembuluh. Oke. Nah, pembuluh itu seperti kayak saluran pipa dari atas ke bawah, dari bawah ke atas untuk mentransfer air, mineral, dan makanan lainnya ya. Nah, tumbuhan berpembuluh ini dia itu mempunyai dua jenis, mempunyai beberapa jenis ya. Pertama ada tumbuhan yang tidak berbiji ya. Nah, tumbuhan tidak berbiji ini dia tidak mempunyai namanya buah dan tidak mempunyai biji. Tahu biji ya? Biji buah itu. Nah, itu bijinya. Jadi dia kalau antum tahu sekalian, kalau biji itu dia gunanya untuk apa? Biji buah itu gunanya untuk apa? Iya, untuk reproduksi ya, untuk reproduksi. Antum tanam sebar bijinya, nah dia bisa tumbuh dari situ. Nah, tapi ada yang tidak mempunyai biji, yaitu tumbuhan berspora ya. Nah, ini adalah salah satu jenis tumbuhan berspora. Nah, tumbuhan paku contohnya. Antum tahu tumbuhan paku nggak? Antum pernah makan
apa tuh sayur paku-pakuan? Pakis. Nah, pakis betul. Udah pernah makan pakis? Nah, enak tuh kan, apalagi di gulai ya kan. Siapa sini belum pernah makan pakis? Anda sih udah jarang makan pakis. Nah, antum ntar ya. Nah, ini antum nampak tumbuhan pakis ya. Nah, ini tumbuhan pakis yang biasanya enak nih di sayur ini. Nah, ini tumbuhan pakis. Ya. Nah, ciri-ciri tumbuhan pakis ini, dia ini mempunyai yang namanya spora. Ya. Nah, spora inilah dia tempat berkembang biakannya. Oke. Sebentar. Halo. Dengar semuanya? Dengar ya. Oke. Nah, ini antum nampak nggak gambar pakunya ini? Nampak ya? Nampak ya? Nah, jadi ini adalah salah satu tumbuhan pakis. Nah, yang di bawahnya ini, yang biasanya mempunyai yang namanya spora. Nah, spora itu yang mana? Ini dia. Nah, ini. Atau biasanya di balik daun dia. Ini bukan telur apa? Bukan telur serangga, bukan. Ini melainkan sporanya. Antum pernah nggak lihat tumbuhan seperti ini? Pernah lihat nggak? Atau yang paling common, yang paling biasa ini, paku sarang burung. Nah, ini biasanya ada di rumah-rumah ataupun di pohon-pohon, dia bentuknya seperti ini. Di bawah daunnya itu terdapat namanya spora. Nah, dalam spora itu, sporanya itu terdapat di dalam kotak spora namanya. Nah, kotak spora itu disebut dengan sporangium. Ya. Nah, lalu sporangium ini dia itu setelah dia masak atau setelah dia matang, sporanya ini akan membelah ataupun pecah menjadi butiran-butiran, yang sporanya itu jadi butiran. Nah, sporanya ini akan terbang. Nah, terbang kemana-mana ya, bisa dibawa angin. Makanya kalau misalnya antum lihat tumbuhan spora itu ada di pohon, nah itu biasanya itu dibawa oleh angin tuh sampai ke atas. Terus antum pernah nggak lihat di atap rumah gitu kan, di atap rumah tiba-tiba kok ada tumbuh pohon, misalnya atau pohon apa ya, pohon jeruk kah, atau tumbuh pohon kopi kah di atas di atas rumah. Nah, itu bisa jadi karena dibawa oleh serangga-serangga atau kelelawar ya. Nah, jadi bisa dia tumbuh di situ. Nah, sejauh ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang tumbuhan paku? Ada bertanya? Nah, ini tuh nampak nggak gambarnya nih? Gambar sebelah kanan nampak ya? Nah, Anda lagi browsing nih, nampak apa enggak? Nampak ya? Kalau buku e-booknya nampak apa enggak? Nampak juga?
Halo, nampak apa enggak? Nampak ya. Ini lagi browsing. Nah, nampak nggak gambar sebelah kiri ini? Ini gambar apa ini coba? Op. Nah, ini nampak nggak gambarnya? Nampak ya? Ini gambar pertumbuhan atau perkembangan yang namanya spora, ya. Nah, di sini ada gampang nggak mature spora. Ini tumbuhan pakunya, ya. Antum nampaknya dari buku atau dari buku e-book Ana atau dari web Ana? Dari web ya, oke. Dari web ya, oke. Nah, jadi ini antum sebelah ini di bawah ini ada namanya mature sporophyte. Nah, mature sporophyte ini maksudnya adalah tumbuhan berspora yang sudah dewasa, ya. Nah, tumbuhan spora yang sudah dewasa itu mempunyai yang namanya tempat spora ataupun disebut dengan sporangium. Nah, tempat spora itu dia merupakan seperti kotak-kotak kecil yang berisikan spora. Nah, kumpulan sporangium itu disebut dengan namanya sorus. Ya. Nah, coba ulangi lagi si Fajri. Coba ulangi tadi apa itu sorus? Mm-mm. Nampak nggak sorus di sini bacaan sorus? Nampak ya? Apa itu sorus? Niko, tahu nggak sorus itu apa Niko? Apa tuh Niko? Nggak dengar? Nah, kotak-kotak kecil dari apa? Apa nama kotak-kotak kecil itu? Betul sekali. Nah, Amar, di dalam sporangium itu ada apa, Amar? Amar, di dalam sporangium ini, di dalam kotak-kotak sporangium ini, itu ada apa di dalamnya? Apa, Amar? Nggak dengeran, Amar. Apa? Kurang jelas nih, nggak dengar. Coba si Noval, di dalam sporangium itu apa, Noval? Apa, Noval? Iya, maksudnya ini yang antum ini di dalam sporangium ini bukan yang ini antum nih, jangan yang ini dulu, ya, jangan yang ini dulu. Nah, di dalam sporangium itu apa? Iya, namanya itu spora ya. Nah, namanya itu spora. Nah, nama itu spora dalam kotak sporangium, ya, spora atau spora dispersal. Nah, spora itu dia spora dispersal itu adalah kumpulan-kumpulan spora. Nah, spora yang banyak itulah banyak disebut dengan spora dispersal, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan ada tadi tumbuhan paku yang sudah dewasa, ya kan. Nah, kalau sudah dewasa dia mempunyai yang namanya sporangium. Nah, ini namanya kotak sporangiumnya, walaupun nggak bentuk kotak ya. Dia sebagai tempat spora. Nah, apabila sporangiumnya ini sudah matang, nanti bakalan pecah sendiri.
Sporangiumnya ini akan menyebarkan spora-spora yang telah dibuahin, ya, sudah yang sudah ready ataupun sudah siap untuk dibuahin, ya. Nah, sebelum dia dibuahin, dia ini akan membentuk yang namanya gametofit muda atau gametofit awal, ya. Nah, gametofit awal. Gametofitnya ini akan membentuk namanya antheridium ataupun disebut dengan namanya sperma jantan, atau disebut dengan archegonium. Itu disebut dengan tempat kelamin betinanya, ya. Oke, sejauh ini udah paham apa belum sampai sini? Dari kotak spora yang pecah sampai sini antheridium sama archegonium. Paham apa enggak? Siapa yang bisa jelasin? Dari sporangium sini sampai ke antheridium sama archegonium. Siapa yang bisa jelasin? Pak nilai plus lah. Atau Ana ulangin lagi ya. Nah, sporangium ini saat dia sudah matang, dia udah siap untuk berbuah, sporangium ini bakalan pecah, ya. Nah, bakalan pecah akan menyebarkan spora-spora. Nah, spora-spora yang bagaimana ini Ustaz? Spora-spora yang bakalan tumbuh menjadi sel kelamin jantan atau sel kelamin betina. Nah, sebelum dia menjadi seperti itu, nanti dia bakalan berubah menjadi gametofit muda. Nah, tumbuhan dulu. Gametofit muda. Ini adalah sebutan gametofit muda. Nah, setelah berkembang, gametofit muda ini bakalan membuat ataupun menyiapkan untuk pertumbuhan berikutnya. Ada yang disebut dengan antheridium, itu atau sel kelamin jantan ataupun kelamin jantan. Ada juga namanya archegonium, atau alat kelamin betina, ya. Nah, coba ada bisa jelasin nggak dari sporangium sampai sini? Ini si Ahmad Salih, Farhan, Ibrahim. Ini enggak ngidupin video nih, anak anggap ini enggak hadir ya. Pak Faiz. Kira bisa jawab? Arik bisa jelasin, Arik? Baru masuk nih Arik ini. Ya, Arik. Apa itu? Bisa jelasin nggak, Arik? Ribet ya kan? Orang tuh baru masuk ya kan? Ada yang bisa jelasin? Novel bisa novel? Bisa novel? Belum bisa, ya. Oke, ini Ana ulangin ya sekali lagi, habis itu Ana lanjut ya. Mana tahu ini masuk ujian kan, antum perhatikan baik-baik ya. Nah, jadi sporangium ini saat dia sudah dewasa dan bakalan pecah, ya, bakalan pecah akan menyebarkan yang namanya spora. Nah, spora ini bakalan berkembang menjadi gametofit muda, ya. Nah, gametofit muda ini dia itu bakalan bertumbuh lagi membentuk yang namanya antheridium. Antheridium itu atau sel kelamin jantan, dan archegonium atau disebut dengan sel kelamin betina ataupun alat kelaminnya. Nah,
Setelah ini Antheridium ini matang, nah akan namanya pecahlah yang namanya sperma dari Antheridium tersebut. Nah, sperma ini nanti bakalan terbang ataupun dibawa oleh air. Nah, atau dibawa oleh air bakal masuk ke bagian namanya si Archegonium betina. Ya. Nah, enggak Archegonium betina tadi. Nah, misalnya gini lah, nah, ini jantan, ini kan ini betina. Ini kan namanya gametopit yang sudah dewasa. Nah, ini gametopit muda, ini gametopit biasa, gametopit dewasa. Nanti yang jantan ini bakalan menyebarkan spermanya ke bagian Archegonium betina. Nah, medianya apa, Ustaz? Bisa air, bisa itu angin dan lain sebagainya. Setelah mereka yang namanya bercampur antara sel sperma dan ovum, itu disebut dengan yang namanya fertilisasi. Nah, fertilisasi, ya. Ini antum tahu nggak ini maksudnya 2N sama N? Ini apa maksudnya? Tahu nggak? N ini disebut dengan haploid. Nah, haploid itu disebut dengan yang namanya sel induk, ya. Sel induk haploid. Kalau misalnya yang ada yang namanya 2N disebut dengan diploid. Nah, itu disebut dengan namanya keturunan ataupun turunan dari haploid. Gametnya ada 2, ya. Ada 2N. Jadi ini dia sudah bertumbuh 2N zigotnya. Nah, setelah yang namanya dia sudah berfertilisasi untuk zigot, barulah dia nanti tumbuh sebagai sporopit baru. Nah, lama-lama kelamaan sporopit itu seperti ini, sebagai namanya sporopit dewasa. Nah, begitu seterusnya. Ya, pecah lagi sporangiumnya, bentuk lagi Antheridium, Archegonium, fertilisasi lagi campuran antara sperma dan ovumnya, bentuk lagi namanya sporopitnya, dan gitu seterusnya sampai kiamat, ya. Nah, ada lagi mau bertanya? Ada pertanyaan nggak jauh ini tentang siklus paku? Ya. Nah, narasa itu ya. Nah, narasa udah paham. Nanti antum bakal coba antum kirim tugas, ya. Tugas berupa gambar siklus hidup tumbuhan paku, ya. Antum gambar pakai tangan, dari jangan anak nggak mau pakai internet, antum buat tangan buat sendiri, diwarnai sebagus mungkin, ya. Dibuat warna sebagus mungkin, taruh di buku gambar atau di buku catatan antum boleh. Nanti antum fotokan, antum fotokan kirim ke ana, ya, tentang siklus hidup paku, tumbuhan paku. Oke, buat sebaik-baiknya, buat sebaik-bagusnya. Ana tunggu sampai hari ini, sampai jam 23.59 sebelum tengah malam. Ana tunggu sampai sebelum tengah malam. Nah, kalau tidak mengumpul sebelum tengah malam itu ana anggap tidak ngumpulin tugas, ya. Ana tunggu sampai tengah malam hari ini. Oke, ada pertanyaan? Setelah itu antum kirim apa? Diwarnain, buat sebagus mungkin. Ini cara ngecatnya gimana, Mam? Cara cat. Tuh, oh ya, stop. Di sini ada namanya nomor ana, antum catat, mana tahu, antum perlu nggak tahu kan? Nah, itu nomor ana, antum japri aja langsung, kirim fotokan atau bentuk PDF boleh atau bentuk gambar boleh, antum kirim ke WA ana, ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Jadi udah tahu semua tugasnya ya. Tugasnya itu membuat gambar
siklus hidup tumbuhan paku atau spora. Ya. Oke, sekian tuh hari ini. Ya, nah harap antum itu paham ya, paham. Kalau ada nggak ngerti cepat aja tanya, nggak apa-apa. Antum tanya aja melalui WA juga boleh. Ya. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya, biar antum dapat ilmu lah dengan yang baik ya. Oke, sekian untuk hari ini. Ucapkan jazakallahu khairan kepada antum semua yang sudah hadir. Semoga menjadi manfaat buat antum dan Anas juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.